Danu Bawena Sotiotu Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali kita dalam acara Dhamma Sakaca Online yang diselenggarakan oleh BTI Residenan Besuki. Pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 12 Juli 2025, kita memasuki sesi yang ke-6, episode yang ke-30. Acara ini bisa kita saksikan selain dari Zoom, kita bisa live streaming di YouTube, Dhamma Meta Jember, dan Dhamma Televisi. Hari ini saya perkenalkan, nama saya Herman Sutanto, akan memandu acara pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan Dhamma Sakaca Online yang akan disampaikan oleh Ramani Ratna Rukmana. Saya sudah kenal sama Ramani ini dari Bogor ya, Ramani. Ya, baik. Dengan judul pada hari ini judulnya luar biasa, Alawaka Sutta ya. Ini dialog Sang Buddha dengan makhluk raksasa. Ya, ini menarik sekali. Baik, sebelum acara kita mulai, saya akan memulai dengan membacakan nama Karapata. Mari kita bersama-sama bersikap anjali. Saya akan coba memimpin. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Ya, mari kita sebelum memulai, kita juga akan bersama-sama mendengarkan perenungan untuk pembacaan Dhammapada yang akan disampaikan oleh Saudari Dira ya. Silakan. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Papawaga Syair 116. Abhitare Thaka Yani Pacitang Niwa Raye Dandang Hikaro To Punyang Pasming Ramati Mano, yang artinya bergegaslah berbuat kebajikan dan kendalikan pikiranmu dari kejahatan. Barang siapa lamban berbuat bajik, maka pikirannya akan senang dalam kejahatan. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dira ya atas pembacaan Dhammapadanya. Ya, kita lanjutkan Ibu Bapak acara kita sebelum kita memasuki acara utama untuk
Dhamma Sakaja pada malam hari ini. Saya akan menyapa dulu dengan narasumber kita, yaitu Ramani Ratna Rukmana. Selamat malam, Ramani. Apa kabar? Selamat Ya, malam, Namo Buddhaya, Rama Herman. Namo Buddhaya, Ramani Ratna. Ya, Ya, saya sudah kenal sih sama Ramani Ratna Rukmana ya. Jadi mungkin kebetulan malam ini kita mau baca profilnya, belum bisa ditampilkan, tapi secara garis besar Ramani Ratna Rukmana ini ya, selain aktif di Magabudi, juga beliau juga aktif di Wandani ya. Jadi betul. saya tahu banget sama Ramani ini, dia aktif di mungkin di bidang dhamma dan sering ketemu tuh di retret meditasi. Jadi Ramani ini aktif sekali juga membabarkan dhamma. Ya, baik, kita dapat narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Jadi, beberapa yang ada di Zoom ataupun yang lagi mendengarkan di live YouTube Meta Jember atau Dhamma Televisi, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan Dhamma yang akan disampaikan oleh Ramani Ratna Rukmana dengan judul Alawaka Sutta. Ya, kami silakan Ramani untuk Ya, memulainya. terima kasih, Romo Herman. Ya, sebelum kita membahas Alawaka Sutta, mari kita bersama-sama menghormat Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yo ca budanca damanca sangganca sarananggato. Nak bayang kenaci waci. Barang siapa telah berlindung kepada Buddha, Dhamma, Sangha, ia tidak akan takut pada apapun dimanapun juga. Samyutta Nikaya 1 nomor 220. Ya, terima kasih. Malam ini saya akan mencoba untuk membahas Alawaka Sutta. Alawaka Sutta ini bisa kita baca di Samyutta Nikaya 10 nomor 12 dan ada juga di Sutta Nipata 1 nomor 10. Jadi kalau misalnya kita lihat buka di Tipitaka, Alawaka Sutta ini bisa kita temukan di Samyutta Nikaya dan juga di Sutta Nipata. Ya, jadi ini Alawaka Sutta ini saya ambil dari Samyutta Nikaya 10 nomor 12. Jadi sebelumnya ini juga ada cerita dari Alawaka Sutta ini. Sebelumnya itu ada di kota Alawi, ada seorang raja, itu Raja Alawa. Ya, seperti biasa, kalau misalnya seorang raja ingin berperang, nah, raja ini pergi ke hutan untuk berburu. Ya, jadi Raja Alawa ini berburu selama 7 hari 7 malam. Pada waktu berburu, Raja menutupi satu tempat ingin berburu binatang. Kemudian menyuruh kepada pengawalnya untuk menjaga agar binatang tidak keluar dari tempat yang dia ingin buru itu ya. Jadi supaya jangan ada binatang terlepas dari buruannya. Tetapi ada satu ekor rusa yang bisa lolos. Kemudian raja pergi untuk mengejar rusa tersebut. Nah, raja pergi sendiri, pengawalnya ditinggal. Kan dengan semangatnya, akhirnya rusa tersebut tertangkap oleh raja, kemudian oleh raja, rusa itu dibunuh dan dipotong. Bukan bermaksud untuk memakan rusa tersebut, tetapi rusanya ini dibunuh hanya untuk mengungkapkan kalau misalnya raja ini memiliki kekuatan kepada para pengawalnya. Nah, setelah
raja membunuh rusa, kemudian raja ingin kembali ke tempat yang tadi bersama dengan para pengawalnya. Tapi karena raja pergi lumayan jauh, tentu membuat raja tersebut capek dan lelah. Ya, pada waktu ingin kembali ke tempat para pengawalnya, di situ di persimpangan jalan, raja melihat ada pohon banyan. Pohon banyan itu kan pohon yang besar dan rindang. Karena raja itu sangat lelah, capek, ya udah raja ingin beristirahat di bawah pohon tersebut. Raja tidak tahu kalau misalnya di bawah pohon banyan itu ternyata ada penunggunya, ya. Penunggunya itu Yaka Alawaka. Yaka itu makhluk besar, ya. Nah, Yaka Alawaka ini marah. Siapa yang berani-beraninya beristirahat di tempat saya, kata Yaka Alawaka itu. Kemudian Yaka Alawaka itu menangkap Raja Alawa, ya. Raja Alawa ini ketakutan ditangkap oleh Yaka. Kalau misalnya ditangkap oleh Yaka Alawa, kan berarti Raja Alawa ini ingin dibunuh. Akhirnya Raja Alawa dengan ketakutan memohon maaf. Jangan bunuh saya, kata Raja Alawa. Apapun yang diinginkan oleh Yaka akan saya penuhi, kata Raja Alawa. Tapi Yaka Alawa tidak memberi kesempatan. Oh enggak, tidak. Siapapun yang eh, duduk di bawah pohon saya ini atau yang di sekitar pohon saya ini, dia bilang tuh pasti akan saya bunuh. Tapi dengan ketakutannya Raja Alawa memohon maaf kepada Yaka Alawa. Ya, Yaka ya, akhirnya si ini Yaka Alawaka ini memberi kesempatan kepada raja karena raja ini eh, memberi syarat. Ya, kalau misalnya saya dilepaskan, nanti setiap hari saya akan memberi satu orang untuk dipersembahkan kepada Yaka Alawaka dan sepiring nasi, kata Raja Alawak. Akhirnya Yaka Alawaka berpikir, oh ya boleh dah. Akhirnya dilepaskan raja. Kemudian raja kembali ke kerajaannya. Di kerajaannya, raja memanggil wali kotanya, menceritakan kalau misalnya raja ini mempunyai janji ke Yaka Alawaka. Kemudian wali kotanya bertanya kepada raja, apakah raja memberi waktu sampai kapan untuk mempersembahkan orang dan sepiring nasi setiap harinya kepada Yaka Alawaka? Oh, tidak, kata raja gitu. Waduh, bagaimana nih ya, kata si wali kota. Ya sudah deh, mulai besok kita mempersembahkan para ini penjahat yang mendapat hukuman untuk dibunuh, untuk mendapat hukuman mati. Akhirnya mulai besoknya satu tahanan dikeluarkan yang mendapat hukuman mati, dibilang kamu dibebaskan. Nih bawa sepiring nasi, bawa ke pohon banyan di sana, gitu ya. Nah, akhirnya dengan senang hati si uh, yang narapidana ini pergi ke sana. Ternyata di sana dibunuh oleh Yaka Alawaka. Setiap hari satu orang datang ke pohon banyan. Akhirnya narapidana yang dengan hukuman mati habis. Wali kota berpikir lagi, siapa nih ya? Oh, penjahat yang mencuri. Akhirnya mulai besoknya satu persatu narapidana dengan kesalahan mencuri dikirim ke pohon banyan. Mati juga kan semua. Habis narapidana yang dengan eh, hukuman karena mencuri. Kemudian dilanjutkan dengan penjahat yang tidak bersalah tapi dinyatakan bersalah. Diberi kesempatan membawa sepiring nasi untuk ke pohon banyan. Akhirnya lama kelamaan penjahat yang dipenjara habis. Wali kota bingung. Sekarang siapa lagi ya? Oh,
orang-orang tua katanya. Orang-orang tua kan nggak lama lagi akan meninggal. Dipersembahkan saja kepada Yaka Alawaka. Akhirnya mulai kebesokannya semua satu persatu orang tua datang ke pohon lainnya untuk dijadikan sebagai ya untuk menggantikan si raja ya. Akhirnya lama kelamaan rakyat kan tahu, wah ini kalau ada orang tua nih pasti dipersembahkan ke Yaka Alawaka. Akhirnya habis orang tua juga. Wali kota berpikir lagi, siapa lagi ya penggantinya? Oh, anak-anak yang baru lahir. Akhirnya anak-anak yang baru lahir dikirim ke sana. Semua orang-orang ibu-ibu yang lagi hamil takut kalau misalnya anaknya dipersembahkan kepada Yaka Alawaka. Akhirnya banyak ibu-ibu hamil yang pindah ke kota lain. Nah, akhirnya lama-kelamaan kejadian ini terjadi sampai 12 tahun. Sampai narapidana habis, orang-orang tua habis, bayi-bayi juga habis. Akhirnya raja memohon kepada selir untuk mempersembahkan anaknya. Setelah itu, ya selir memohon kepada raja agar anaknya jangan dipersembahkan kepada Yaka Alawaka. Tapi karena raja sudah berjanji, ya tidak bisa. Akhirnya kebesokannya nih, waktunya anak dari raja ingin dipersembahkan ke Yaka Alawaka. Setelah itu dipersiapkan untuk mempersembahkan anak raja, tetapi di Wihara Jetawana pada waktu itu ada Sang Buddha sedang melihat siapa ya yang bisa ditolong pada keesokan harinya. Nah, setelah dilihat, oh ada putra Raja Alawa yang bisa ditolong untuk bisa paraminya sudah cukup bisa mencapai tingkat kesucian anagami. Kemudian dilihat lagi, ya Kak Alawaka juga memiliki parami bisa mencapai tingkat kesucian Sotapana. Nah, akhirnya pagi-pagi Sang Buddha merapikan jubahnya, membawa bolnya untuk pergi ke pohon banyan di tempat Yaka Alawaka. Pada waktu Sang Buddha ingin masuk ke tempat singgasana Yaka Alawaka, penjaga pintunya melarang Sang Buddha, jangan masuk. Tuan saya di sini sangat galak. Siapa yang masuk ke area sini, semua pasti akan dibunuh, katanya gitu. Tapi Sang Buddha bilang, tidak apa, saya ingin beristirahat di sini, kata Sang Buddha. Kemudian saya memohon dulu ya kepada tuan saya, kata si penjaga pintunya itu. Kemudian penjaga pintunya pergi ke Gunung Himala untuk memohon izin agar Sang Buddha bisa masuk ke singgasana situ. Tetapi setelah penjaga pintunya pergi, Sang Buddha masuk ke singgasana, kemudian duduk di singgasana Yaka Alawaka. Nah, Yaka Alawaka tahu kalau misalnya ada seseorang yang menduduki singgasananya. Siapa itu? Yaka Alawaka di satu tempat itu sedang marah. Tetapi di tempat Yaka Alawaka ada dua orang Yaka, yaitu Yaka Satagira dan Yaka Hemawata yang ingin pergi ke suatu pertemuan, melewati tempat Yaka Alawaka. Nah, Yaka ini mengetahui kalau misalnya Sang Buddha itu adalah guru para dewa dan manusia. Nah, Yaka ini datang memberi salam dan memberi hormat kepada Sang Buddha. Karena Yaka Alawaka tidak tahu kalau misalnya ini Sang Buddha itu siapa, Yaka Alawaka tidak tahu. Setelah memberi hormat, Yaka Satagira dan Yaka Hemawata kembali pergi. Nah, di dalam perjalanan bertemu dengan Yaka Alawaka. Yaka Satagira berkata kepada Yaka Alawaka,
Sungguh beruntung karena Sang Buddha bisa mampir ke tempat Yakalawaka. Yakalawaka berpikir, siapa Sang Buddha itu? Dia bilang itu. Tidak ada seorang pun yang boleh duduk di singgasana saya, kata Yakalawaka dengan penuh kemarahannya. Ya, kemudian Yaka Satagira bertanya, apakah kamu tidak mengenal dengan Sang Buddha? Katanya gitu ya. Penguasa tiga alam. Kamu itu bagaikan anak kerbau di dekat eh, anak kerbau yang baru lahir di dekat kerbau yang besar. Kamu itu bagaikan gajah kecil di dekat raja pemimpin suku. Bagaikan seekor serigala tua di dekat seekor singa yang perkasa. Dikatakan seperti itu, ya Kalawaka semakin marah. Siapa yang berani-beraninya, dan dikatakan saya ini seperti serigala kecil, gajah kecil gitu ya. Nah, akhirnya dengan kemarahannya ya Kalawaka itu menginjak Gunung Ratgil dan menendang Gunung Kailasa yang menimbulkan api yang sangat besar. Kemudian dengan kemarahannya suaranya menggema di seluruh Jambudipa di India ya. Saya adalah Yaka Alawaka. Jadi dengan penuh kemarahannya ya dia berkata dengan kata marah seperti itu. Kemudian Yaka Alawaka sampai ke tempatnya dan di situ dengan kemarahannya memunculkan badai besar, badai yang besar ya. Pohon-pohon tumbang semua badai ya. Tapi semua itu tidak melukai Sang Buddha. Setelah hujan badai tidak mengenai Sang Buddha, dibuat lagi hujan yang lebat, tidak melukai, dibuat hujan senjata, hujan pasir, hujan arang, abu, dibuat kegelapan. Kemudian Yaka Alawaka mengubah wujudnya dengan menjadi makhluk yang sangat menyeramkan. Tetapi apa yang dia perlakukan itu semuanya tidak membuat Sang Buddha gentar atau juga terluka. Kemudian Yaka Alawaka berpikir, kok kenapa ya sampai Yaka Alawaka mengeluarkan senjatanya yang sangat sakti juga tidak melukai Sang Buddha. Akhirnya Yaka Alawaka capek dan lemas. Kemudian berpikir, apa ya? Oh, ternyata saya tidak bisa melukai Sang Buddha karena Sang Buddha memiliki cinta kasih dan belas kasih yang sangat besar. Akhirnya dengan suara yang sudah lemah, Yaka Alawaka meminta kepada Sang Buddha untuk keluar dari singgasananya. Dengan perkataan yang lemah begitu, Sang Buddha menurut perkataan Yaka Alawaka, keluarlah dari singgasananya. Yaka Alawaka bingung. Lah, tadi saya marah-marah, mengeluarkan senjata, membuat hujan badai, Sang Buddha tidak keluar. Tapi dengan saya berkata pelan begini, Sang Buddha bisa keluar dari singgasananya. Sang Buddha ini keluar dari singgasana saya karena dengan kemarahan atau karena takut dari saya ya. Nah, akhirnya ya Kalawaka mengulangi lagi. Masuklah katanya. Akhirnya Sang Buddha menurut lagi, masuk lagi ke tempat singgasana ya Kalawaka. Lah, kok masuk lagi ya? Akhirnya ya Kalawaka berkata lagi, keluarlah deh. Sang Buddha keluar lagi. Akhirnya ya Kalawaka bilang lagi, masuk. Sang Buddha masuk lagi. Sampai 3 kali disuruh keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, disuruh keluar. Akhirnya untuk yang keempat kali, Sang Buddha tidak mau. Karena ya, Sang Buddha bilang, apa yang ingin kamu tanyakan kepada saya, kata Sang Buddha gitu ya. Dia itu Sang Buddha kata ya Kak Alawaka berkata kepada Sang Buddha, ada beberapa pertanyaan dari saya gitu ya. Tapi kalau Sang Buddha tidak bisa menjawab pertanyaan saya akan mengacaukan pikiran Anda
membelah jantung Anda dan juga memegang kedua kaki Sang Buddha dan melemparkannya ke seberang Sungai Gangga. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa mengacaukan pikiran Sang Buddha. Tidak ada yang bisa melukai Sang Buddha dan juga tidak ada yang bisa memegang kakinya untuk membuang atau melempar ke seberang Sungai Gangga. Ya. Kemudian ya Kak Alawaka bertanya, ada beberapa pertanyaan. Ya. Di sini sebentar saya akan membuka slide-nya. Ya. Kemudian, nah, di sini ya Kak Alawaka bertanya kepada Sang Buddha, apakah harta yang terbaik? Apakah yang membawa kebahagiaan? Apakah rasa yang paling manis? Kehidupan terbaik itu seperti apa? Kemudian, Sang Buddha menjawab, slide berikutnya. Sang Buddha katakan, keyakinan adalah harta yang terbaik. Dhamma yang terlatih membawa kebahagiaan. Kebenaran adalah rasa yang paling manis. Kehidupan terbaik hidup dengan Dhamma. Kemudian, pertanyaan Alawaka yang kedua, bagaimanakah menyeberangi arus? Bagaimana menyeberangi lautan? Bagaimana mengatasi penderitaan? Bagaimana seseorang disucikan? Kemudian Sang Buddha menjawab, dengan keyakinan menyeberangi arus, dengan perhatian benar menyeberangi laut, dengan usaha benar mengatasi penderitaan, dengan kebijaksanaan seseorang menjadi suci. Selanjutnya ya Kak Alawaka bertanya lagi, bagaimana memperoleh kebijaksanaan? Bagaimana kekayaan didapatkan? Bagaimana ketenaran diperoleh? Bagaimana mempererat persahabatan? Bagaimana agar tidak bersedih setelah kematian? Sang Buddha menjawab, keyakinan, perhatian, kebijaksanaan, dhamma dari para arahat, yaitu yang mengarah kepada nibbana. Rajin belajar untuk mendapatkan kebijaksanaan, giat berusaha memperoleh kekayaan, kejujuran akan mendapatkan ketenaran, kedermawanan memperoleh persahabatan. Nah, jadi dari pertanyaan yang pertama dari Yaka Alawaka, apakah harta yang terbaik? Sang Buddha menyatakan keyakinan adalah harta yang terbaik. Keyakinan adalah harta yang terbaik. Keyakinan seperti apa? Keyakinan di sini, ya tentunya kita di sini semua memiliki keyakinan kepada Guru Agung Sang Buddha. Oleh karena itu kita di sini sama-sama sedang mempelajari Dhamma. Ya. Di sini slide nomor 6 ya, halaman 6. Nah, apa yang dimaksud dengan keyakinan? Keyakinan ada dua macam. Ada keyakinan yang berdasar dan juga keyakinan yang tidak berdasar. Untuk kita bisa memperoleh keyakinan yang berdasar, kita harus mempelajari Dhamma. Ya, seperti saat ini kita mempelajari Dhamma, mengetahui Dhamma yang diajarkan oleh Guru Agung Sang Buddha. Setelah kita mempelajari Dhamma, kita harus mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apabila kita mempraktikkannya di dalam kehidupan sehari-hari, kita akan memperoleh hasil. Ini yang dikatakan ehipasiko. Jadi dengan mempelajari Dhamma, mempraktikannya, kemudian kita memperoleh hasil, kita mengetahui, oh ini
ajaran yang diajarkan oleh Guru Agung Sang Buddha dan ternyata benar. Di dalam kehidupan sehari-hari, sering kita menghadapi masalah. Nah, kalau misalnya di dalam eh, kita menghadapi masalah, kemudian kita mau introspeksi, kemudian kembali mengingat-ingat dhamma yang kita pelajari apa ya, kemudian oh ini ajaran dari Guru Agung Sang Buddha. Ya, kita tahu hukum karma, sebab akibat. Ya, kita bisa menerimanya dengan baik. Kita mau mempelajari dhamma lagi dengan baik dan mau mempraktikannya. Ya, jadi ada dua macam keyakinan, keyakinan yang tanpa dasar, ya percaya saja. Tetapi kita sebagai umat Buddha, kita harus memiliki keyakinan dengan cara belajar, eh, ada dasarnya, mau mempelajari dan mempraktikannya. Jadi keyakinan yang diperoleh dari usaha dari apa yang sudah kita dapatkan. Ya, jadi ini yang keyakinan yang berdasar. Untuk memperoleh keyakinan yang berdasar, kita harus mempelajari dhamma, uh, diimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, dan kita juga mendapatkan ke hasilnya ya. Jadi kita lebih yakin lagi dengan ajaran dari Guru Agung Sang Buddha. Untuk keyakinan ini juga banyak bisa kita pelajari dari Tipitaka, terutama di Anggutara Nikaya. Kalau misalnya kita mau membaca Anggutara Nikaya, terutama di kelompok 5, kelompok 7, Guru Agung Sang Buddha mengajarkan Dhamma diawali dengan keyakinan. Kalau misalnya kita baca dari Anggutara Nikaya kelompok 5 nomor 1 sampai 16, pertama-tama Guru Agung Sang Buddha mengajarkan tentang keyakinan. Keyakinan seperti apa? Nah, ya kalau saya ambil juga dari Anggutara Nikaya kelompok 4 nomor 34 tentang Agappasada Sutta, yaitu 4 keyakinan yang terunggul. Kita sebagai umat Buddha harus memiliki keyakinan kepada Guru Agung Sang Buddha. Ya, kita mengetahui Guru Agung Sang Buddha adalah seorang yang telah mencapai realisasian nibbana, terbebas dari loba dosa moha, ya dengan usahanya sendiri, guru para dewa dan manusia, ya ini yang bisa kita uh, pelajari, kemudian bisa kita praktikan ya. Jadi dengan ini kita memiliki keyakinan kepada Sang Buddha. Kemudian yang kedua keyakinan tentang jalan mulia berunsur 8 yang mengarah kepada pengikisan loba dosa moha. Keyakinan yang ketiga, keyakinan tentang dhamma. Ya. Kemudian yang keempat, keyakinan mengenai sangga. Jadi kalau misalnya kita membacakan Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangga Nusati, ini juga untuk membangkitkan keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga. Juga kepada jalan mulia berunsur 8. Ini yang dimaksud dengan keyakinan, ya. Jadi di sini juga bisa kita eh, lihat di Anggutara Nikaya. Kemudian, dhamma yang terlatih membawa kebahagiaan. Jadi ya benar ya, dengan kita mempraktikkan dhamma di dalam kehidupan sehari-hari, ini akan membawa kita kepada kebahagiaan. Dhamma yang bagaimana? Ya, kita dari awal sebagai perumah tangga mempraktikkan dana, ya, berdana, belajar untuk melepas. Kemudian kita juga menjalankan sila. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita mempraktikkan Pancasila. Dan juga diusahakan setiap uposata kita menjalankan Atangga Sila. Kemudian ya kita juga pasti berlatih meditasi ya, harus berlatih meditasi. Kemudian kebenaran adalah rasa yang termanis. Jadi kita harus jujur, memiliki kejujuran. Ya.
Kemudian, kehidupan yang dijalani dengan pengertian adalah yang terbaik. Pengertian di sini berarti pengertian yang benar, mengacu kepada jalan mulia berunsur 8. Kemudian, pertanyaan bagian kedua dari Alawaka, bagaimanakah menyeberangi arus? Bagaimanakah menyeberangi lautan? Bagaimana mengatasi penderitaan? Bagaimana seseorang disucikan? Nah, di sini kalau misalnya bagaimana menyeberangi arus, kita bisa baca di Samyutta Nikaya 1 nomor 1 tentang suta tentang banjir. Ya, jadi ada kama oga, banjir kenapsuan, bawa oga, banjir perwujudan, diti oga, banjir pandangan, awija oga, banjir ketidaktahuan. Apa yang dimaksud dengan banjir kenapsuan? Ya, kalau misalnya seorang pemimpin ingin diakui, ya jadi di sini ada keakuan. Ya, ya, begitu pedagang juga ingin mendapat keuntungan yang besar. Penguasa tidak mau turun dari jabatannya. Nah, ini banjir kenapsuan. Untuk mencegah banjir kenapsuan ini, seseorang itu harus merasa puas. Ya, dengan merasa puas, kita bisa terhindar dari banjir kenapsuan. Untuk banjir perwujudan, yaitu ada keinginan untuk kelahiran kembali di alam-alam berikutnya. Di sini ada kemelekatan. Ya. Jadi, untuk menghindari banjir perwujudan di sini, kita harus semangat mempelajari atau mendalami dan juga mengamalkan ajaran dari Guru Agung Sang Buddha. Kemudian banjir pandangan, di sini eh, kita memiliki pandangan yang salah. Ya, kalau misalnya ini mencari orang-orang yang hebat, orang-orang yang sakti, seperti itu ya. Jadi ya mencari hal yang di luar dari ajaran Sang Buddha. Ya, di sini untuk bisa terhindar dari banjir pandangan, kita harus memiliki pandangan dan juga pengertian yang benar. Ya. Kemudian awija oga, banjir ketidaktahuan, di sini seseorang tidak tahu perbuatan mana yang seharusnya diperbuat atau perbuatan mana yang harus tidak dilakukan. Di sini jadi tidak tahu mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, ya. Nah, di sini kita harus memiliki kebijaksanaan. Jadi mengetahui mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak harus kita eh, lakukan, ya. Jadi di sini kita harus memiliki kebijaksanaan. Jadi di sini untuk menyeberangi arus, ya. Kemudian eh, dengan perhatian benar kita juga bisa menyeberangi lautan. Ya, perhatian benar ya kita di sini eh, tidak hanya mempraktikkan perhatian benar saja, tetapi kita juga harus mempraktikkan keseluruhannya dari jalan mulia berunsur 8 karena di sini menjadi satu kesatuan. Untuk mengatasi penderitaan harus memiliki usaha yang benar. Kita menghindari hal-hal yang eh, tidak baik. Kalau misalnya yang tidak baik belum muncul, ya tidak memunculkan hal-hal yang tidak baik. Kita berusaha mengembangkan apa hal-hal baik yang sudah kita lakukan dan juga terus semangat menjalankan hal-hal yang baik. Jadi di sini kita memiliki usaha yang benar, mempraktikkan usaha yang benar. Nah, kemudian dengan kebijaksanaan seseorang bisa menjadi suci. Ya. Untuk bisa memperoleh kebijaksanaan, seseorang harus memiliki keyakinan, perhatian, kebijaksanaan,
belajar dari Dhamma yang mengarah kepada pengikisan loba dosa moha. Jadi di sini kita arahnya ke perealisasian nibbana. Untuk bisa bijaksana harus rajin belajar belajar tentunya di sini belajar dhamma. Dan untuk memperoleh kekayaan, seseorang harus giat berusaha. Ya tentunya memang harus giat berusaha ya, tidak ada seseorang yang kaya tanpa usaha. Untuk memperoleh ketenaran, seseorang harus harus jujur, ya harus memiliki kejujuran. Kemudian untuk mendapatkan persahabatan, kita harus memiliki rasa dermawan ya. Dengan kita memiliki sifat dermawan, kita akan memiliki banyak sahabat. Nah, jadi di sini uh, ada 4 kualitas penting sebagai perumah tangga yang harus kita kembangkan, yaitu kebenaran, saca, uh, kemoralan, ya, dhamma yang baik. Dengan mempraktikkan kemoralan, kita mempraktikkan sila, Pancasila, menghindari membunuh makhluk hidup, menghindari mengambil barang yang tidak diberikan, eh, tidak berbuat asusila, berkata yang benar, dan juga menghindari makan makanan atau minuman yang dapat memabukkan atau melemahkan kesadaran. Dan juga kita usahakan di setiap hari uposatha untuk mempraktikkan 8 sila. Kemudian dengan keteguhan dan semangat, juga dengan kedermawanan. Nah, 4 hal inilah yang membawa pada kebahagiaan setelah kematian, kebahagiaan di kehidupan sekarang dan kebahagiaan di kehidupan yang akan datang, ya. Jadi setelah Sang Buddha menjawab pertanyaan dari Yaka Alawaka ini, kemudian Sang Buddha mempersilahkan kepada Yaka Alawaka untuk bertanya kepada Brahmana atau yang lainnya. Tetapi setelah itu ya Kak Lawaka berkata, saya sudah cukup, tidak akan bertanya kepada yang lain lagi karena dhamma yang di pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada Sang Buddha ini sudah membuat ya Kak Lawaka itu tercerahkan. Jadi saya justru akan memberitahukan kepada banyak orang kalau misalnya inilah ajaran yang benar dan saya akan menghormat kepada Sang Buddha. Ya, jadi yang awalnya kemarahan, tidak memiliki keyakinan kepada Sang Buddha dengan membuat kesaktian, mengeluarkan kesaktian-kesaktiannya, tetapi dengan rasa cinta kasih dan kasih sayang, akhirnya kemarahan bisa uh, reda dan juga justru Yaka Alawaka sekarang bisa menghormat kepada Sang Buddha. Nah, jadi inilah suta dari Yaka Alawaka yang bisa kita pelajari. Salah satunya ya kita dengan kemarahan tidak bisa dibalas dengan kemarahan, kemarahan hanya bisa dibalas dengan cinta kasih. Kemudian untuk kita memperoleh kebahagiaan, kita harus memiliki keyakinan di dalam kehidupan sehari-hari, kita mempraktikkan dhamma, kita harus memiliki semangat, menjalankan sila, dan juga memiliki kedermawanan. Nah, inilah yang akan membuat kebahagiaan di kehidupan sekarang dan juga di kehidupan-kehidupan yang akan datang. Ini yang bisa saya sampaikan, Romo Herman. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan. Silakan. Terima kasih. Ya, Anumodana Ramani Ratna atas uraian damanya yang luar biasa sekali ceritanya ini tentang Alawaka makhluk yaka ya. Jadi Iya, Alawaka kita ini ya. ya ini fenomenal sekali karena Sang Buddha terkenal menaklukkan ya Ya, makhluk di, raksasa uh, dengan meta cinta betul. kasih ya. Di Jayamanggala Gata juga Jayamanggala ada ya. ada Ya, Jayamanggala Gata ada juga bagaimana Sang Buddha menaklukkannya dengan meta dan kanti ya kesabaran. ya, betul. Ya,
Ya, baik sekali Ramani atas penjelasannya, di mana supaya kita juga harus mengembangkan keyakinan sada kepada Tiratana, juga kita harus eh, menjalankan namanya Jalan Mulia Bersut 8. Tadi dijelaskan sama Ramani, jelas sekali. Dan tentunya kita juga mengembangkan kebijaksanaannya dengan kita belajar Dhamma. Betul. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa memberikan satu inspirasi. Dan penekanan yang paling akhir tadi Ramani mengatakan kita kalau hidup bahagia itu kita harus punya keyakinan, wirya, semangat, kemudian kita harus menjalankan sila, dan kedermawanan itu juga salah satunya, maka itu membuat kita bisa bahagia dalam kehidupan kita. Ya kira-kira itu mungkin. Nah, ini ada pertanyaan Ramani, bisa saya bacakan ya. Di sini kita masuk ke sesi tanya jawab dan juga diskusi. Ada pertanyaan di chat, kolom chat. Pertanyaannya, apakah hikmah dari cerita tadi mengenai Yaka, di mana makhluk Yaka itu kan eh, makhluk yang jahat ya, kalau dalam cerita tuh Yaka itu kan raksasa. Nah, tetapi begitu Sang Buddha memberikan Dhamma, itu luar biasa sekali. Dia, kalau tidak salah, Yaka itu mencapai Sotapanna ya, kalau tidak salah itu Ya, ceritanya. Sampai mencapai Sotapanna. Nah, bagaimana sedangkan kita yang sekarang lahir sebagai manusia itu sungguh sulit ya. Karena Sang Buddha mengatakan bahwa di Dhammapada itu sungguh sulit lahir sebagai manusia, tetapi kita kadang-kadang juga tidak mudah ya, sudah ketemu Dhamma, kita belum belajar Dhamma, kok nggak mencapai Sotapanna gitu Ramani. iya, Nah, kira-kira apa yang menyebabkan hal seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan. Ini pertanyaan seperti itu kira-kira. ya. Terima kasih pertanyaannya. Eh, ya, jadi kalau misalnya kita lihat, ya Kak itu sebenarnya salah satu makhluk dari alam dewa Catumaharajika. Ya, jadi ya tentunya tingkatannya di atas kita, ya. Oh, ya karena kan di alam dewa Catumaharajika juga kan banyak. Nah, ini salah satunya ya Kak. Dan sebelum Sang Buddha bertemu dengan Yaka Alawaka, Sang Buddha kan sudah memantau siapa ya yang hari ini bisa ditolong oleh Sang Buddha. Ternyata salah satunya itu ya hari itu yang bisa ditolong Yaka Alawaka. Kalau misalnya seseorang atau satu makhluk yang bisa ditolong oleh Sang Buddha, tentunya memiliki parami yang cukup. Seperti eh, ya banyak banyak makhluk yang bisa ditolong oleh Sang Buddha. Ya salah satunya ya seperti Anggulimala ya yang di Parita Jayamanggala Gata itu kan ya kalau misalnya kita lihat loh kok udah banyak membunuh banyak makhluk ya sama seperti ya Kak Alawaka juga udah membunuh banyak makhluk cuma kan kalau misalnya Kak Alawaka kan tidak dikumpulkan jempolnya ya. Nah ini kalau misalnya dibaca di sini diceritanya 12 tahun membunuh makhluk hidup, membunuh manusia, bukan membunuh makhluk hidup, membunuh manusia. Karena kan setiap kali eh, narapidana, pokoknya manusia yang datang ke situ kan pasti dibunuh. 12 tahun, 12 kali 365 berapa makhluk yang dibunuh oleh Yaka Alawaka. Nah, ternyata walaupun sudah banyak kejahatan yang dilakukan, ternyata ya memang ada parami yang sudah waktunya bisa matang. Ya, jadi ya kita juga kan nggak tahu saat ini kita sedang belajar eh, berbuat baik, ya. Tapi kan eh, pikiran sangat cepat. Kadang muncul yang baik, kadang muncul yang buruk. Kita kan nggak tahu. Tapi kalau misalnya kita belajar, menyadari, ini lagi muncul yang buruk, kita usahakan kembali ke yang baik. Sehingga kan kita selalu berusaha untuk ke hal-hal yang baik. Ya, jadi ya memang kenapa ya
ya Ka'alawaka seorang yang makhluk besar, eh, marah, banyak melakukan pembunuhan, tapi sudah bisa ya mencapai Sotapanah. Kita kan tidak tahu di kehidupan-kehidupan sebelumnya itu memiliki tabungan seperti apa, ya. Kita ya di sini kita juga bersyukur. Kenapa saat ini kita bisa beragama Buddha, bisa belajar ajaran Sang Buddha. Pastinya di kehidupan-kehidupan yang lalu juga kita sudah bertemu dengan ajaran Sang Buddha sehingga saat ini oh, saya kok cocok ya, bisa ya mempelajari ini. Mau ya, ada keinginan untuk belajar dan mempraktikannya. Ya, jadi ya di sini kita tidak bisa iri dengan orang lain atau tidak bisa iri dengan makhluk lain karena kan kita tidak bisa melihat kehidupan-kehidupan lampau makhluk tersebut, makhluk-makhluk yang lain. Diri kita sendiri aja kita tidak tahu masa lampaunya seperti apa. Jangankan masa lampau, tadi pagi aja kadang sudah lupa apa ya yang sudah saya lakukan. Kemarin aja saya sudah lupa. Ya bagaimana saya tahu saya sudah memiliki eh, parameter berapa banyak seperti itu ya. Kan kalau misalnya Sang Buddha mengetahui kehidupan-kehidupan lampau dirinya dan juga mengetahui kehidupan-kehidupan lampau semua makhluk. Jadi Sang Buddha mengetahui, oh makhluk ini yang sudah eh, bisa matang, karma baiknya, paraminya cukup, bisa mencapai tingkat kesucian, seperti itu. Ya, ini yang bisa saya jawab. Ya baik, terima kasih Ramani atas jawabannya ya. Nah tadi Ramani sempat ngomong kalau apa kita harus mengurangi hal-hal yang buruk dan mengembangkan hal-hal yang baik ya Betul, dalam usaha yang benar itu kan. usaha yang benar. Nah, seperti kita sendiri rasakan bahwa dalam pikiran kita itu sebenarnya yang sering muncul itu pikiran negatif atau pikiran positif atau pikiran yang baik atau kebanyakan kan kita itu kalau kita renungkan kita lihat kita rasakan di pikiran kita tuh banyak yang sering muncul tuh pikiran yang jahat ya kan. Nah, Betul, dibandingkan pikiran yang baik. Kalau mungkin kita hitung-hitung kalkulasi mungkin paling banyak tuh yang negatif ya, istilahnya yang buruk. Nah, betul, itu gimana ya kita supaya bisa tadi dikatakan mengurangi mengurangi pikiran yang buruk dan menambah pikiran yang baik. Nah, kira-kira ada nggak Ramani bagaimana caranya kita mengarahkan pikiran kita itu supaya kita bisa memiliki kesadaran. Nah, mungkin salah satunya meditasi, tapi mungkin ada betul. tips-tips yang lain gitu Ramani. Silahkan Hmm. bisa diuraikan. Ya, memang kita harus bermeditasi. Dengan bermeditasi, kita mengetahui kalau misalnya pikiran buruk sedang muncul. Ya. Kenapa? Di dalam kehidupan sehari-hari ini, seperti yang tadi Romo Herman katakan, pikiran kita ini selalu lebih banyak ke arah yang negatif. Seperti itu kan ya, Romo ya? Karena kalau misalnya hal-hal yang negatif itu memang tidak perlu belajar. Pikiran kita ini udah ahli gitu ya. Jadi ya nggak usah belajar lagi tuh udah terampil ke hal-hal yang negatif. Tetapi di sini kita bersyukur. Kita di kita bisa belajar dari ajaran Sang Buddha bagaimana caranya mengendalikan pikiran-pikiran yang negatif ini. Memang salah satunya itu ya kita harus bermeditasi. Dengan kita rajin bermeditasi, setidaknya pada saat pikiran buruk muncul atau perasaan yang tidak menyenangkan muncul di batin, itu bisa kita sadari. Ya, awal-awal memang seperti rem, blong. Tetapi kalau misalnya kita rajin berlatih meditasi, lama-kelamaan pikiran kita menjadi lebih peka.
begitu muncul pikiran buruk di dalam pikiran kita, kita bisa sadari. Saat kita sadari, belum tentu kita bisa mengendalikannya. Begitu ya Romo ya. Kadang kan belum juga. Udah tahu nih pikiran buruk. Tapi kadang kan tetap juga keluar lewat perkataan. Tapi ya setidaknya untuk perbuatan bisalah kita kendalikan ya. Tapi kan dari ucapan tetap masih kadang eh, masih lancar ya, masih blong gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Kita kan di sini masih dalam tahap berlatih. Kalau misalnya kita mau berlatih, semangat berlatih, semangat untuk mengurangi hal-hal yang buruk, lama-kelamaan itu juga bisa berkurang. Yang tadinya kita kalau misalnya keluar melalui ucapan lama, akhirnya itu bisa kita kurangi. Lama-kelamaan, yaitu hanya muncul di pikiran saja, tidak terucap. Tapi walaupun berada di pikiran, tapi itu kan membuat batin kita menjadi tidak nyaman, tidak 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 memunculkan ketenangan, kedamaian. Tetap aja kan pikiran juga sangat mengganggu karena pikiran juga menjadi pelopor. Semua tindakan kita juga menjadi tidak enak. Tentunya dengan pikiran yang buruk, aura dari kita juga kan menjadi aura negatif. Tentu di sekeliling kita juga menjadi merasa tidak enak. Nah, oleh karena itu, setiap kali muncul hal-hal yang buruk, kita berusaha sadari, kembalikan ya seperti meditasi. Jadi kalau misalnya pikiran kita ngelantur, ya kembalikan pada objek. Di dalam kehidupan sehari-hari, ya kita juga harus bermeditasi. Begitu muncul pikiran yang buruk, kita sadari, usahakan kembali ke hal-hal yang baik. Bagaimana caranya? Ya, kembali seperti bermeditasi. Kita tarik napas panjang, tahan, kemudian kita hembuskan pelan-pelan. Tarik napas panjang, tahan, hembuskan pelan-pelan. Setidaknya itu bisa mengurangi pikiran-pikiran buruk atau kemarahan. Ini yang harus kita perhatikan. Memang tidak mudah, tapi setidaknya ini memang harus kita lakukan, kita praktikan. Kalau tidak dilakukan, tidak kita praktikan, pikiran kita ini tidak terlatih ke hal-hal yang baik. Dia tetap terampil ke arah hal-hal yang buruk. Karena pengotor-pengotor batin ini yang menjadi bahan bakar bagi kita untuk lahir-lahir lagi, muncul lagi. Jadi ya, bagaimana caranya kita harus mengurangi pengotor-pengotor batin ini. Gitu. Jadi ya, harus kita tarik kembali ke saat ini, sadari, pikiran buruk muncul lah. Nah, itu harus kita coba untuk mengarahkan ke hal yang baik. Itu kamu. Ya, baik. Terima kasih Ramani penjelasannya. Jadi intinya ya kalau mau baik itu harus belajar. Kalau yang buruk itu nggak perlu belajar, Nggak langsung perlu bisa. belajar. Jadi perlu waktu proses ya. Ya, Betul. namanya Perlu proses dan juga harus semangat ya karena kalau ya, nggak semangat, aduh, udah meditasi setiap hari kok masih begini aja gitu ya. Ya ya kan kita perlu. nggak tahu ya prosesnya memang lambat, tapi kalau misalnya kita rasakan bertahun-tahun, itu pasti ada lah, kita pasti rasakan manfaatnya. Baik, Pak. Betul Ramani. Jadi perlu wirya juga. Ya, Ya, mungkin dari yang ada di Rama Ramani atau Bapak Ibu yang ada di Zoom mungkin mau bertanya, saya persilahkan. Bisa raise hand atau mau lewat chat. Kalau nggak ada, nah kita diskusi lagi Ramani. ya, Ya, tadi kita kayaknya dari penjelasan Ramani itu yang diutamakan adalah kita harus punya sada keyakinan. Dan memang
di ajaran Sang Buddha, Dhamma yang Sang Buddha ajarkan itu kebanyakan sada itu selalu di nomor satu ya. Betul. Ya, seperti kita tahu bahwa di Pancabala itu sada juga di pertama, Ya, kemudian 7 harta sejati juga sada di nomor betul. satu. Jadi Iya, sepertinya sada ini nomor satu ya. Nah, eh, ada satu fenomena namanya. Nah, di zaman modern sekarang itu terutama zaman sekarang sudah maju dan teknologi juga sudah maju. Pada umumnya itu eh, kita mungkin angkatan kita-kita ini mungkin ya masih boleh lah. Tapi anak-anak muda sekarang itu mereka udah banyak terpengaruh dengan teknologi zaman modern lah, zaman now gitu. Nah, kebanyakan mereka rasanya kok susah ya untuk kita ajak untuk contoh lah ke wihara gitu misalnya. Nah, salah satu poin itu kan kalau kita mau meningkatkan sada kan salah satunya belajar dhamma. Kalau belajar dhamma ya di wihara gitu ya. Nah, itu bagaimana ya Ramani kita menghadapi fenomena ini untuk supaya bisa meningkatkan atau paling enggak memberikan keyakinan bahwa dhamma itu perlu ya juga untuk anak-anak muda gitu. Nah, karena cukup sulit juga kita sekarang untuk mengajak anak-anak muda. Nah, betul. kira-kira itu fenomena yang cukup susah juga. Mm-mm. Bisa mungkin kasih Ya, kasih tips. kasih tips. Ya, kalau misalnya kita lihat, memang semakin ke sini wihara-wihara keluhannya semakin sedikit ya. Umat-umatnya banyak umat-umat yang sudah usia lanjut tuh seperti itu. Kita sebagai orang tua tidak bisa tiba-tiba anak sudah dewasa atau anak sudah ya besar baru mengajak ke wihara. Ibaratnya, kalau misalnya kita ingin membuat bonsai, itu harus dibuat dari pohon yang kecil. Kemudian dahannya yang tumbuh baru dari dahan yang kecil sudah dibentuk. Kalau misalnya pohonnya itu sudah besar, dahannya sudah besar, rantingnya sudah besar, apakah bisa dibentuk? Tentu akan sulit dan juga mudah patah. Begitu pula kalau kita menginginkan keluarga kita memiliki keyakinan kepada Guru Agung Sang Buddha, harus dimulai dari dini. Sedini mungkin kita sudah harus mulai mengenalkan ajaran Sang Buddha kepada anak-anak kita. Kalau perlu, sejak dalam kandungan kita sudah membiasakan anak janin diajak untuk membaca parita. Begitu bayi lahir, kalau misalnya di tengah kan dibacakan ayat-ayat suci, kita juga bacakan suta. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Ini menjadi ingatan walaupun baru lahir, bayi itu baru lahir. Kita sebagai orang tua sudah mulai mengenalkan kepada anak kita. Kita sebagai pasangan muda juga harus rajin ke wihara. Ajak anak kita. Kalau misalnya kita ke wihara berdana makan kepada bante, ajak anak kita yang lakukan. Nah, jadi ini harus kita mulai sedini mungkin. Karena di zaman sekarang, apalagi sekolah, di sekolah sangat sedikit kan sekolah yang beragama Buddha. Pastinya kita memasukkan anak kita di sekolah yang terbaik. Nah, sekolah yang terbaik ini kebanyakan kan dari
tetangga. Mau nggak mau kan anak kita belajar. Ya seperti saya juga dulu waktu SD, SMP, SMA ya di tempat tetangga. Kuliah juga saya tinggal di asrama dan juga yang agamanya kuat juga gitu loh. Saya dulu kuliah di Carolus ya, jadi ya harus ikut belajar. Tapi saya juga nggak tahu kenapa saya masih bisa di sini. Ya mungkin akarnya kuat gitu. Jadi ya dari kecil kita sudah usahakan seperti anak-anak juga ya saya ajak sejak kecil. Nah, kalau misalnya seperti Romo kan juga aktif di wihara atau juga mungkin di sini ada yang aktif di wihara. Di Wandani ada satu program eh, family blessing. Jadi ya mungkin ini bisa di ATM di wihara-wihara lain untuk dilakukan family blessing. Ya seperti kalau misalnya di Dhamma Cakra juga ada first blessing, bayi-bayi di blessing, kemudian diberi nama, Bante kasih rupang-rupang kecil untuk keluarga. Jadi di keluarga juga di rumahnya ada cetia, bisa melakukan puja bakti di rumah bersama-sama. Nah, jadi harus kuat dari dini dan juga keluarga juga harus kuat. Setidaknya begitu anak-anak keluar untuk sekolah dan juga berteman dengan yang lain, setidaknya akarnya lebih kuat. Ya karena saya juga banyak teman-teman waktu kecil sih banyak gitu, tapi ya kalau sekarang bisa dihitung dengan jari, ya itulah eh, fenomena. Karena yang dikatakan oleh Guru Agung Sang Buddha juga untuk bisa mengenal ajaran Sang Buddha itu bukan sesuatu hal yang mudah. Ya, jadi di sini kita sangat bersyukur bisa terus mempelajari ajaran Sang Buddha, mempraktikannya di dalam kehidupan sehari-hari, dan di sini juga kita berkesempatan memberi pengertian kepada orang-orang eh, yang lain, ya, baik itu di keluarga, di wihara, ya, atau juga kalau misalnya di teman-teman yang ya di organisasi ya seperti saya di Wandani kan ada kesempatan untuk sama-sama kita mempraktikkan. Ini yang bisa saya sharingkan, Romo. Mungkin ada tips juga dari Romo Herman bagaimana ya kan kita diskusi siapa tahu ada tips lain dari Romo yang mungkin bisa menjadi masukan bagi saya bisa kita Iya, eh, iya. berikan ke tempat daerah lain, wihara lain. Iya, Ramani ya. Memang ini menjadi satu ini ya, menjadi satu pemikiran kita juga. Tadi yang Ramani bilang tuh benar juga. Ya kalau di sini sih memang ada juga. Kita ngadakan family retreat namanya gitu ya. Oh iya, benar-benar bagus. Family retreat tuh yang ikut ya anak, orang tua gitu. Nah, itu juga baik juga. Yang 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 ngajar ya Bante gitu kan. Iya, Jadi itu juga salah satunya. Kemudian juga yang penting sih dari kita sendiri sebagai orang tua itu memberi contoh gitu. betul. Jadi anak itu melihat kita. Jadi tanpa kita suruh dia juga lihat kita sebenarnya kan ya. Jadi Iya. kalau memang susah juga sih. Tapi Mm. kita perlu ini karena anak-anak saya juga semua Buddhis juga. Jadi ya Iya. dari kecil juga. Tadi benar Ramani bilang dari kecil dibawa ke Wihara gitu kan. Iya. Jadi, Mm. jadi kita orang tua juga harus punya effort juga. Iya, kalau enggak ya dia ya itu lebih ke game, Ya itu. apalagi kalau misalnya udah kerja hari Minggu waktunya libur mau santai-santai. Ya, itu kan kendala. Makanya kan tadi pertanyaan saya kan zaman modern sekarang itu yang bisa mempengaruhi juga, gitu kan, Iya, mempengaruhi. Nah, kemudian gini Ramani, sada itu sebenarnya ujiannya itu pada saat seseorang itu
menghadapi masalah. Nah, itu yang diuji adalah sadanya. Nah, itu kadang ada misalnya ada satu kasus kalau seseorang itu menghadapi satu masalah, kemudian dia ingin masalahnya itu bisa diselesaikan, ya kan? Kadang-kadang ke wihara mungkin cari para bante atau biku. Nah, ternyata mungkin pas di wihara mungkin enggak ketemu gitu kan, sama bante kan jarang ya. Nah, mungkin tiba-tiba dapat jawaban dari teman yang lain. Nah, ternyata bisa menyelesaikan masalahnya. Padahal kan itu Manjur. proses aja kan, Ya. proses. Padahal itu sudah banyak perbuatan baik, hanya karma baiknya itu pas berbuah gitu. Jadi bisa menyelesaikan masalah. Nah, tapi itu akhirnya muncul pemikiran, oh ternyata ini yang menyelesaikan masalah. Padahal kan enggak gitu loh. Itu kan hanya proses penyelesaiannya pas karmanya berbuah. Nah, itu kadang-kadang itu yang bisa menyebabkan seorang lompat pagar gitu loh maksudnya. Jadi itu yang sering kita dapatkan namanya sada itu. Nah, itu juga bagaimana ya menyelesaikan masalah kayak gitu ya. Itu kan salah satu. Atau sada itu juga bisa muncul seseorang mendapatkan ini momentum istilahnya itu lagi mencari nih. Nah, tiba-tiba dia merasakan sendiri hanya memunculkan sadanya. Terutama bagi mereka yang lagi mencari Ramani biasanya Ya. gitu ya. Nah, mungkin ini yang saya bisa apa diskusikan, mungkin dari Ramani bisa kasih pendapat kali yang tadi poin-poin yang itu. Ini kan sering kita alami ya dalam kehidupan gitu tentang sada ini. Ya, memang sih ya banyak cerita. Kalau misalnya pas lagi kena masalah, kemudian pergi ke apa mendapat yang di tetangga, eh kok eh, dapat jawabannya gitu ya. Jadi kan dia bisa pindah. Tapi ada juga sih dari yang tetangga ke kita. Ya seperti banyak lah eh, cerita-cerita Bante juga kan ya Ya, banyak itu yang nah, mendapat. itu eh, kan momentumnya. Momentum dia tadi itu sadanya muncul setelah dia merasakannya gitu kan. Itu salah satu juga yang tadi. Kebalikannya gitu, Ramani. Bagaimana, Romo? Ya tadi kadang-kadang kan kita bisa seseorang itu bisa dapat muncul sadanya kalau dia lagi mencari ya kan. Contohnya Ah, dia hmm. lagi mencari. Misalnya banyak seseorang itu contoh ya ini contoh. Ada contoh kasus nih. Dia nggak dia nggak tahu diajak sama temannya nih. Ayo kita pergi yuk. Nah, ke ini ikut retret dia kan nggak tahu itu apa retret kan. Iya. Ya Hmm. udah ikut datang. Nah, terus ternyata meditasi kan, suruh meditasi gitu. Ya dia ikut aja. Nah, ternyata setelah dia ikut, dia merasakan dalam dirinya tuh dia ketenangan gitu, dia mendapatkan ketenangan, kemudian dia bisa rileks, enak. Ya itu muncul keyakinannya gitu maksudnya. Nah, Iya. itu juga dia mendapatkan sesuatu. Padahal kan itu dipaksa gitu maksudnya. Iya. Nah, Ya. itu contohnya ah, dibalik maksud saya kebaliknya. Ya, jadi Itu rekaman ya nih. seperti Banyak kan kondisinya kasus yang seperti sudah itu. tepat kan jadinya ya. Ya, jadi kan kita sering dapatkan cerita seperti itu. Seseorang lagi pas mencari, terus diajak, tapi dia nggak tahu ini apa. Dia dia merasakan sendiri ini kok bagi dia nih tenang dan ini yang dia cari gitu. Ternyata dia dapatkan. Nah itu akhirnya dia keterusan gitu loh belajar dhamma. Nah itu akhirnya menumbuhkan keyakinan. Biasanya itu ini pada umumnya ya, pada umumnya seseorang yang tadinya tadi kan sebelumnya punya keyakinan yang lain, terus dia mencari, bagi dia tidak puas, terus dia mendapatkan itu malah menjadi sada yang lebih kuat.
gitu. Maksudnya. Dia Betul. lebih lebih kuat ya, istilahnya itu dia malah belajarnya intens gitu. Nah, dibandingkan eh, seseorang yang dari kecil sudah belajar gitu, ya Benar, biasa-biasa aja sampai sekarang kan gitu loh. benar, benar. Bahkan kalau kita lihat kasus-kasus kan malah orang yang baru dapat kan tercerahkan langsung jadi bantai gitu. Iya, Itu banyak kan. Nah, itu seperti itu loh. Jadi cerita-cerita itu kan tadi Ramani juga bilang banyak iya. cerita-cerita seperti itu ya. Benar ya, Ramani. Ya, salah satu juga guru saya, mendiang Pak Dodi, beliau juga dari tetangga. Nah, waktu itu beliau ingin menjadi pilot, tapi tidak diterima. Nah, kenapa? Mencari jawaban kenapa gitu loh. Ternyata ya dapatnya di sini. Sudah mendapat, beliau mempelajari, dan akhirnya ya dia sebagai guru. Ya. Jadi saya juga banyak belajar dari beliau, terutama beliau mengajarkan hukum kama, ya banyak sekali ya. Seperti kalau misalnya materi-materi KDAB juga kan awalnya dari beliau, dari mendiang Pak Dodi itu loh. Ya, eh, kalau misalnya seseorang justru mencari dan mendapat jawabannya, nah itu menjadikan sada yang sangat kuat. Jadi begitu tumbuh, akarnya menjadi sangat kuat ya, langsung di Ya, tempat yang subur. Kalau ya. di kita ya ibaratnya ya udahlah, udah tumbuh, kadang lupa disiram, lupa dikasih Benar. pupuk gitu. Entar udah besar ternyata ya tidak berbuah, gitu Ya, kan? itu Jadi bisa kita uh, bisa kita kenalkan dengan samwega ya. Itu ya, emosi spiritualnya keluar. Ya. iya. Seperti Jadi Pangeran Senjata kan lihat cuma 3 peristiwa, itu yang bergejolak. Lah kita sudah sering lihat itu, ya biasa-biasa aja. biasa-biasa aja. Itu yang membedakan. Iya. Oh ya, sama satu tips lagi Romo, tadi kan dikatakan bagaimana anak-anak zaman sekarang itu ya Romo ya. Karena Ya. kan dengan gadget apa. Nah, kalau misal saya kasih tips, kalau misalnya anak sudah misalnya kuliah, kuliah pergi ke kota lain untuk melanjutkan kuliah gitu ya. Nah, kita sebagai orang tua sebaiknya langsung mencari lingkungan mana yang tepat untuk si anak. Hmm. Mencari ya kalau misalnya kita di Indonesia, kalau misalnya kuliah di misalnya dari daerah Bogor, kan perguruan tinggi cuma ada IPB atau itu ya kan harus Ya. misalnya mau pergi ke daerah mana. Oh, diterima di perguruan tinggi misalnya di Bandung atau di Jogja atau di Surabaya. Nah, Hmm. kita sebagai orang tua langsung harus mencarikan lingkungan yang baru yang tepat untuk si anak. Hmm. Langsung ya misalnya eh, ke Surabaya, ya sudahlah, saya langsung cari wihara mana nih ya yang kira-kira cocok. Kalau bisa ada siapa ya yang saya kenal di sana yang bisa ya setidaknya titip ya supaya anak juga kan tahu, kita langsung memperkenalkan si anak itu kepada orang di lingkungan yang baru. Dan juga ya kita langsung kenalkan nanti ke wihara ini, ketemu dengan ibu ini, atau misalnya nih di sini nih banyak pemuda-pemuda dari mahasiswa-mahasiswa lain berkumpul di sini, ikut kegiatan di sini. Jadi setidaknya kita sudah mengondisikan anak kita untuk langsung bertemu dengan lingkungan yang tepat gitu. Ya kalau misalnya sekarang sih banyak keluarga-keluarga mahasiswa Buddhis ya, biasanya kan di perguruan-perguruan tinggi itu ada kelompok apa KMB seperti itu ya. Yaitu ya kita anjurkan untuk anak ikut kegiatan di situ. Jadi setidaknya lingkungan dia itu juga masih lingkungan yang sesuai gitu. Karena kalau misalnya kita tidak memasukkan anak ke situ, belum tentu
anak mau karena kan itu kan lingkungan baru. Apalagi kalau misalnya udah seperti sekarang kan ya udah pakai HP aja gitu kan ya bisa. Nah, kita kita yang coba agar anak kita itu masuk ke lingkungan tersebut. Jadi udah ada awalnya tuh udah merasa kenal, jadi merasa aman, merasa nyaman gitu ya. Seharusnya kita juga sebagai orang tua yang aktif di wihara juga bisa merangkul orang-orang baru yang datang ke wihara, sehingga orang-orang baru juga merasa nyaman datang ke wihara kita. Ini juga menjadi salah satu tips untuk kita semua. Ya, Ya, bagus. Amani, saya setuju itu. ya, Karena saya juga pernah apa ya, eh, apa ya, sesuai dengan cerita Ramani itu ada teman itu dari Pangkal Bun itu ya, dia anaknya sekolah di Surabaya di UNER, ya, perempuan lagi. Nah, itu dia sampai datang nganter terus juga bawa ke wihara gitu, dikenalin juga semua anaknya mau kuliah, jadi dia titip-titip pesan juga. ya, Nah, seperti itu, kayaknya dia juga berharap anaknya bisa aktif gitu loh di iya, wihara itu. Nah, itu salah satu tips yang benar, iya. Aman. Kalau di saya sih anak saya sudah aktif di Patria, Ramani. Iya, bersyukur ya. Turut berbahagia, Romo. Apalagi Patria sekarang sangat aktif ya. Iya, ini mau Bagus. siapin porseni kan nanti Porseni ya. sebentar lagi. Iya, Heeh. Dari Porseni langsung ke ITC. iya, Lanjut. lanjut. Iya. Ya senang sih sama mereka ya, jadi mereka Hmm. juga bisa berkembang ya anak Iya. Patria. Cuma memang ada tadi Ramani bilang kalau memang di Surabaya ini kan mahasiswa itu memang ada organisasinya gitu loh. Namanya KMB gitu ya, seperti KMB. Iya. Mereka juga bagus kok berkembang juga. Saya lihat karena kan Iya. kita sering support mereka gitu. Senang juga Kak, sih. nah, karena kalau KMB itu kan dari berbagai sektor ya masuk ya, jadi nggak satu ya. Kalau misalnya Patria kan dari bagian dari KBTI ya. Kalau misalnya KMB biasanya campuran karena semua yang beragama Buddha. Betul betul ya itu betul. Tapi eh, selama ini yang saya lihat di universitas itu rata-rata sih mereka ke Wihara Theravada. Oh, lebih banyak jadinya ya. Nah, terus Mm. kadang ada kampus yang setiap minggu itu mereka mengundang untuk puja bakti di kampus gitu. Oh, mm. Mm, Bacanya ya Bagus. baca parita gitu. Iya. Seperti yang di Universitas Ciputra itu mereka ada organisasinya. Oh, mm. Itu. Ciputra juga kuat tuh ininya ya. Agamanya ya. Ya jadi ya memang harus dari kitanya juga harus ada kegiatan yang mensupport agar anak-anak juga tetap di Ya, ini. Ciputra kan juga sering kita minta bantuan di Patria gitu. Jadi kalau beberapa apa misalnya kerjasama lah. Eh, Kadang anak saya juga sering disuruh ngisi di sana, gitu. Patria saling bantu. Ya, Bagus juga sih bisa seperti bagus. tanam Buddha karena itu kan masa depan generasi kita untuk terus di depan. Kalau kita kita sudah anu Bu Ratna ya. Kita dari belakang saja support-support mereka. Iya, saya rasa itu mungkin ada ini sih ada pertanyaan atau udah jam ini pertanyaannya saya baca lagi deh. Mumpung ada pertanyaan banyak di chat. Cuma sih ini tentang Brahma Wihara. Nah, tapi di luar dari topik ya, Aman. Tapi nggak apa-apa ini ada pertanyaan bagaimana mengembangkan Brahma Wihara menurut Ramani dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini prakteknya ya tadi. Jadi prakteknya gimana ya tentang Brahma Wihara? Mungkin bisa Ramani bisa sampaikan. Brahma Wihara itu kan Meta, Karuna, Mudita, UPK. Ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan Brahma Wihara? Sebelum kita mengembangkan Brahma Wihara, itu harus kita miliki dulu. Kita harus memiliki cinta kasih kepada diri kita sendiri, memiliki belas kasih kepada diri kita sendiri, dan juga kita harus mengembangkan
mudita, merasa bahagia melihat orang lain misalnya melakukan perbuatan baik atau misalnya seseorang itu sukses ya. Nah, ini harus kita kembangkan. Kemudian ya, kita juga harus memiliki keseimbangan batin. Jadi untuk bisa mengembangkan Brahma Wihara harus dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengembangkan cinta kasih pada diri kita sendiri? Ya, kita harus mengingat pertama, kita harus mengingat hal-hal baik yang sudah kita lakukan. Hal-hal baik apa yang sudah kita lakukan yang memunculkan rasa bahagia di dalam batin kita. Nah, ini harus kita ingat-ingat. Diingat-ingat bukan berarti untuk memunculkan kesombongan, tetapi agar kita merasa berbahagia dan mau mengulangi perbuatan itu lagi. Karena dengan kita berbahagia melakukan perbuatan baik, berarti kita memiliki cinta kasih kepada diri kita, memberi kesempatan kepada diri kita untuk berbahagia dan mau untuk mengulangi perbuatan baik lagi. Dengan memiliki cinta kasih pada diri kita, sehingga kita juga bisa mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Kemudian juga kita harus mengembangkan belas kasih. Belas kasih kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Kemudian ya setiap kali kita melihat hal-hal di luar yang mengondisikan orang lain sudah melakukan perbuatan baik, munculkan, saya berbahagia melihat orang lain berbuat baik. Atau misalnya teman memperoleh rezeki, oh saya juga turut berbahagia gitu. Jadi dengan kita turut berbahagia atas perbuatan-perbuatan orang lain, itu juga sudah memunculkan si cinta kasih kepada diri kita sendiri. Jadi ini juga sesuatu hal yang menjadi satu kesatuan seperti lingkaran. Ya. Kemudian kita juga harus memiliki keseimbangan batin. Misalnya, kalau misalnya kita memberitahukan kepada seseorang, kemudian orang itu ya tidak mau menerima apa yang kita beritahu, ya sudah, yang penting kita ada kesempatan untuk memberitahu, sudah kita lakukan. Kalau misalnya dia bisa berubah, ya kita turut berbahagia. Tetapi kalau misalnya ya orangnya tidak mau, ya sudah kita lepaskan. Yang penting saya sudah memberitahu, oh ini sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang benar. Ini yang harus kita kembangkan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita ya awalnya memang harus memiliki cinta kasih dulu kepada diri kita. Dengan kita memiliki cinta kasih kepada diri kita sendiri, ini juga menghindari kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Kita bisa menghindari kebencian, keserakahan, iri hati. Nah, karena kalau misalnya kita memiliki kemarahan, kebencian, iri hati, keserakahan, itu kan kita tidak memiliki cinta kasih pada diri kita. Ya. Jadi dengan memiliki cinta kasih kepada diri kita sendiri, kita juga sudah berusaha untuk mengikis pengotor-pengotor batin, menghindari pengotor-pengotor batin itu berada di dalam batin kita. Ya, dengan memiliki cinta kasih, kita banyak cinta kasih pada diri kita sendiri, jadi kita juga bisa mengembangkannya kepada semua makhluk. Begitu juga dengan karuna, mudita, dan upeka. Itu Romo. Ya baik, terima kasih Ramani Ya, atas penjelasannya. Ini agak keluar dari topik tapi nggak apa-apa, dekat-dekat memper. Karena kan cinta kasih tadi ya, Sang Buddha ya. iya, Jadi benar. Metta, Karuna, Mudita, UPK, ya Brahma Wihara. Ya, mungkin itu kayak sudah waktunya kita akhirin ya Ramani, mungkin waktunya. Saya rasa cukup ya diskusi kita Ya, dari beberapa pertanyaan juga dan juga dari beberapa hasil diskusi kita.
Semoga dapat memberikan satu manfaat juga bagi kita dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelum kita tutup, mungkin saya persilakan Ramani untuk closing statement. Silakan Ramani. Ya, terima kasih Romo. Jadi intisari dari Alawaka Sutta ini kita harus memiliki keyakinan kepada Sang Buddha. Setelah kita memiliki, untuk bisa meningkatkan keyakinan kepada ajaran Sang Buddha, kita harus belajar. Belajar ajaran dari Sang Buddha, kemudian kita praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita mendapatkan manfaatnya. Selain memiliki keyakinan, ya kita belajar mempraktikannya kita dengan cara berdana, menjalankan sila, dan juga bermeditasi. Ini dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ya seperti tadi, dari hal-hal yang tidak tahu, ya bisa memunculkan pengetahuan, bisa memunculkan kebahagiaan, cinta kasih, dan kesabaran. Terima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sabe sata bawantu kita, semoga semua makhluk berbahagia. Ya, sadu, sadu, sadu. Anumodana Ramani atas sharing damanya dan diskusinya tentang Alawaka Sutta ya. Dan ini cukup menarik. Baik, sebelum kita tutup, Ibu Bapak, setelah kita bersama-sama melakukan satu kebajikan pada malam hari ini, kita sudah menjalankan sila tadi ya, melaksanakan atas sila mungkin. Nah, kita hari ini mendengarkan dhamma, dan mungkin dari perbuatan baik kita ini bisa kita limpahkan pada para leluhur kita. Nah, kita akan membacakan Patidana. Saya mohon Ramani untuk memimpinnya. Silakan Ramani untuk Baik, bacakan. ya, mari kita limpahkan jasa-jasa kebajikan kita yang sudah kita lakukan ini pada sanak keluarga dan para leluhur yang telah meninggal. Punya sida nikatasa yananya nikata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye pia gunawanta ca mayang mata pita dayo dita me capya dita wa anye majata werino satati tanti lokasming te bumma catuyonika pance kacatuwo kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang na pajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe sata sadahontu awera sukajiwino kema padan capapontu tesa sasi jatang subah sadu sadu sadu. Ya, terima kasih Ramani atas pembacaan Patidananya. Selanjutnya kita sampaikan ada beberapa pengumuman yang bisa dibaca atau di slide. Silahkan ditampilkan pengumumannya.
Ya, Ramani, Ibu Bapak, serta saudara-saudari sedama, demikianlah rangkaian acara kita pada malam ini Damasa Kaca Online sudah selesai. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari panitia, kami ucapkan mohon maaf. Semoga kita selalu dalam lindungan Sang Wiratana. Setelah ini kita tutup dengan pembacaan nama Karapata. Mohon untuk ditampilkan. Mari Ibu Bapak kita bersikap anjali untuk saya membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Sabesata Bawantu Sugitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, numodana kepada Ramani Ratna Rukmana ya atas penyampaian tadi untuk masa kacanya dan diskusi Dhamma. Semoga dapat memberikan manfaat kepada Ibu Bapak. Saya juga ucapkan terima kasih.